kembali lagi di podcast Pensap bersama saya, Vira. Hari ini podcast Pensap lagi kedatangan tamu dari Regu Pramuka Pensap, lebih tepatnya yaitu Regu Cempaka. Nah kan sobat Pensap nih, banyak yang belum tahu siapa aja nih kakak-kakak yang ada di Regu Cempaka. Mungkin boleh memperkenalkan diri nih satu persatu, mulai dari pojok dulu mungkin. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nika Dinda Cantika Dewi. Saya sebagai pindru di Lomba tingkat 3 Regu Cempaka. Saya Putra Disna Dewi sebagai anggota dari Regu Cempaka. Perkenalkan, nama saya Rita Sundari. Saya sebagai anggota dari Regu Cempaka. Perkenalkan, saya Nika Dewi Jayanti sebagai anggota di Regu Cempaka. Perkenalkan, saya Nimade Dwi Satya Arista Putri. Saya sebagai sekretaris di Regu Cempaka. Perkenalkan, saya Diana Rosita Puspa. Saya sebagai wapindru di LT3 Regu Cempaka. Perkenalkan, nama saya Nipita Stiwidia Maniswari sebagai pindru LT4 di Regu Cempaka. Perkenalkan, nama saya Nika Desila Yuni. Saya sebagai anggota Regu di Cempaka. Perkenalkan, nama saya Nika Sinci Atika Devi sebagai anggota di Regu Cempaka. Perkenalkan, nama saya Nipita Sirwahyudi sebagai wapindru di Regu Cempaka. Perkenalkan, nama saya Putu Siswandisi. Saya sebagai anggota Regu di Regu Cempaka. Nah, Regu Cempaka ini sudah banyak sekali menyumbangkan prestasi ke SMP Negeri 1 Tupan. Contohnya seperti juara 1 atau berprestasi tinggi di LT1, LT2, LT3, dan sebagai finalis di LT4. Nah, tadi saya dengar nih, wah pindru sama pindrunya kok ada dua. Gimana tuh ceritanya? Gini nih, pada saat LT3-nya ada sedikit perubahan peraturan. Peraturannya itu kan kita sebagai siswa prestasi tinggi nih di LT3. Jadinya kan kita lolos ke LT4. Nah, ada perubahan peraturan di sana, katanya anggota regunya tidak boleh berumur lebih dari 15 tahun pada tanggal 28 Mei. Nah, kebetulan ini ada 3 anggota dari Regu Cempaka yang umurnya lewat 15 tahun. Jadinya harus diganti ke anggota yang baru gitu. Pada saat mencari anggota baru, apa saja kendala yang kakak alami? Kalau dari segi kendala sih lumayan banyak ya, soalnya anggotanya baru lagi gitu. Kita juga menyesuaikan diri juga karena yang diganti juga belum siap dan kita yang diganti juga belum merasa ikhlas. Jadinya kita ngulang dari awal lagi ngelatih mereka, tapi syukurlah kita bisa lewati juga. Ya gitu sih. Apa alasan kalian memilih nama Regu Cempaka? Kan banyak tuh, mungkin ada bunga lotus, ada bunga kamboja, anggrek. Kenapa harus cempaka? Alasan kami milih nama Regu Cempaka karena cempaka juga nggak banyak digunakan dari regu-regu lain. Terus juga cempaka menurut kami melambangkan gimana ya, kayak bagus aja gitu. Karena kalau cempaka udah layu tetapi wanginya masih enak banget gitu. Jadi kami memutuskan buat pakai nama cempaka aja. Cempaka juga bisa gampang gitu dibuat yel-yel. Buatnya kita jadi lebih kompak gitu. Boleh dong nih disampaikan ke sobat Pensap gimana yel-yelnya? Wow, yel-yel kita. Yang singkat aja ya. Ke kiri ya. Kita bakalan dulu Kiri dong. Oke. Coba ya. Iya. Coba ya. Perhatiin ya. Ya. Ya sobat Pensap. Salah satunya ya. Enggak yang panjang. Tuhan. Cempaka. 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 Siap. Cempaka. Cempaka. Siap. Tadi kan sudah dijelaskan apa sih itu LT kepada sobat Pensap. Mungkin sekarang bisa disebutkan apa saja lomba yang ada di LT tersebut. Jadi lomba yang ada di LT tersebut tuh dari LT2 sampai LT4, mungkin 5 juga. Ada lomba astakarya, lomba memanah, lomba packing, lomba senam, LKBB, halang rintang, pioneering, P3K ya. Masa lomba, biva, pidato, sebanyak bisa 20 lomba lebih. Lukis juga lagi satu. Oh iya. Banyak lomba yang tentunya kami itu semua kami pelajari agar kami bisa menjadi juara tentunya. Pasti setiap
lomba itu tidak gampang kami lewati, apalagi kalau lomba yang bergu gitu, seperti LKPB, pioneering, itu kan perlu kerjasama, harus kompak. Iya, harus kompak. Jadi itu yang membuat kami harus latihan lebih ekstra. Saya juga mau tahu apa aja kendala pada saat kakak-kakak semua tuh kemah. Kendalanya banyak. Kendalanya dari cuacanya apa aja kendalanya? Hujan mungkin. Ya, apa itu kendalanya? Kalau pas LT sampai LT3, kebetulan saat itu cuaca masih hujan terus-terusnya. Terus pada saat itu tenda kami kebocoran, jadinya banjir bandang gitu. Terus jadi kami bingung soalnya barang-barang yang kami bawa itu sebagian sudah basah. Gimana cara kalian mengatasi banjir tersebut? Ya, membawa palet saat LT. Membuat selokan juga, ya, membuat selokan juga jalan. Terus kami juga pas itu bongsi jadinya di luar-luar. Tapi kami saat ada kendala itu nggak merasa gimana ya, soalnya Seru ya, mumpung ada mak. Seru juga ya ternyata. Seperti yang sobat Spensat lihat, di sini banyak sekali piala yang disumbangkan ke SMP Negeri 1 Kupang dari Cempaka. Bisa dijelaskan ini satu persatu dari mungkin pialanya yang kakak-kakak sudah yang anggota Cempaka sudah raih jadi lomba-lomba. Jadi di sana terlihat ada juara 3 lomba manah itu diraih oleh Mimi. Lalu ada lomba tradisional diraih juara 2 yang dilaksanakan oleh Ayu dan Yunita dan Asti. Dan juga ada lomba melukis diraih juara 3 oleh Yunita. Juga ada lomba sastra karya yang diraih oleh Ayu dan Keren ya, boleh tepuk tangan gak nih? Nah, nilai kebersamaan apa pada saat kemah itu yang paling berkesan bagi kalian semua? Yuk, bisa dijelaskan. lomba halal waktu menjalankan lomba halal rintang penjelajahan. Karena di sana kita benar-benar perlu kekompakan, kerjasama, karena kita dibebaskan di alam, jadi kita kan tidak tahu apa aja sih yang ada di alam, kita belum pernah mengeksplor lebih luas, jadi di sana kita benar-benar perlu kerjasama yang baik. Jadi dalam satu regu di pramuka itu sebenarnya ada berapa orang sih? Sebenarnya dalam satu regu di anggota pramuka itu ada 8 orang. Tapi karena ada pergantian itu ya regu kami berjumlah 11. Boleh tahu nih kalian semua ini dari kelas berapa aja? Mungkin dari pojok? Kalau saya dari kelas 9. Kalau saya dari kelas 7. Saya dari kelas 8. saya dari kelas 7. Saya kelas 8. Saya kelas 9. Saya kelas 8. Saya kelas 8. Saya kelas 9. Saya dari kelas 8. Dan saya juga dari kelas 8. Nah, kalian kan dari kelas yang berbeda-beda nih. Bagaimana cara kalian membagi waktu untuk latihan dan belajar? Karena yang pastinya tugas kalian berbeda. Terus juga cara belajarnya berbeda mungkin karena beda kurikulum. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu bagaimana cara membagi waktu untuk latihan dan belajar agar pembelajaran tidak tertinggal tapi juga bisa latihan. Baik, dari saya, menurut dengan cara saya latihannya itu kan bisa dari pagi sampai sore ataupun bisa setengah hari. Nah, biasanya kalau setengah hari saya gunain itu waktu sore. Sedangkan kalau misalnya dia sampai sore latihannya itu saya 2 jam itu dari jam 5 sampai jam 7 itu untuk istirahat, dan biasanya jam 9 sampai jam 11 saya gunakan untuk belajar. Dari kelas yang berbeda otomatis kesibukan pun juga berbeda. Betul? Iya benar. Kalau dari saya itu kan kelas 7-nya kan menggunakan kurikulum merdeka. Otomatis nggak cuma medianya tuh nggak cuma buku aja, kayak dari video juga ada gitu kan. Jadi biasanya tuh saya setiap istirahat dari latihan tuh kan ada grup WA kelas itu masuk gini notifikasi tentang video pembelajaran. Biasanya saya menyempatkan diri untuk menonton video pembelajaran itu. Nah, terakhir nih, apa sih motivasi dari anggota Regu Cempaka buat Sobat Spensat yang baru mungkin bergabung ke Pramuka? Mungkin banyak dari sobat-sobat
mengira kalau pramuka itu nggak menyenangkan. Iya. Kalau dari kami sarankan ikut pramuka. Sangat seru. Ya, sangat menyenangkan. Jangan pernah takut untuk mencoba. Ya. Emang awalnya itu kayak agak susah buat ikut pramuka, tapi lama-kelamaan karena udah menguasai ilmu ya bilangnya bisa bilang kayak gitu, jadi suka. Jadi jangan takut untuk mencoba pramuka karena pramuka ini bisa dibilang seru gitu. Ya. Oke, bisa dikasih tepuk pramuka dulu, sekali sama. Oke. Tepuk pramuka. Nah, Sobat Sukensap, itu tadi penjelasan dari Regu Cempaka tentang lomba-lomba yang telah diikuti. Nah, sebelum penutup nih, aku punya salam. Kakak bisa ikutin? Boleh. Kalau saya bilang salam literasi, pembangkit motivasi anak negeri. Oke. Salam literasi, pembangkit motivasi anak negeri. Tak terasa Sobat Spensap, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Sobat Spensap yang sudah menyaksikan hingga akhir, dan terima kasih kepada Regu Cempaka yang sudah menyediakan waktu dan menyempatkan diri untuk datang ke podcast Spensap. Mungkin sebelum ditutup ada salam dari Regu Cempaka untuk Sobat Spensap. Salam pramuka. See you next time guys, bye bye.